Salam Esa Flow. Ternyata booming, ternyata laku banget. Saya baru pasang 2 jam udah laku gitu. Terus udah laku barangnya, ada lagi telepon 1, 2, 3. Nah dari situ saya otak bisnisnya mulai jalan. Nah daripada saya bilang nggak ada, udah deh saya bilang ada. Saya tanya ke teman mama yang kasih saya ikan itu, Garupa itu. Nah itu salah satu supplier ikan hias yang top juga di Indonesia. Nah itu saya tanya, ada nggak om? Masih ada nggak? Oh ada. Nah dari situlah kita mulai dari satu ikan Garupa. Terus itu waktu kondisi ekonomi itu bener-bener ya, kita mulai dari orang susah lah gitu. Kita nggak punya apa-apa. Waktu itu pengen kuliah kan, pengen kuliah juga orang tua gak ada biaya. Nah di situ saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa kuliah dengan biaya saya sendiri. Nah dari situ ya mulailah kita nabung-nabung dari ikan hias itu. Jadi awalnya saya punya, jadi kalau saya tuh prinsipnya kalau kita mau punya mimpi sekalian yang besar. Jadi waktu itu saya pengen kuliah di tempat saya kuliah, sekarang udah lulus kuliahnya, itu di Prastia Mulia. Prastia Mulia itu salah satu universitas yang paling mahal lah di Indonesia gitu. Buat tahun pertama aja itu perlu uang 100 juta, uang masuknya doang. Nah itu uang pangkalnya doang gitu. Tapi saya pengen banget kuliah di sana. Jadi saya orang tua nggak sanggup buat biayain kuliah, tapi saya mikir bagaimana kalau saya bisa bayar kuliah dengan hasil usaha sendiri. Nah dari situlah saya berangkat, dari situlah mimpi saya dimulai. Jadi saya pikir, oke, kalau saya cuma jadi tukang ikan, jualan ikan kecil-kecilan, itu waktu itu 1 bulan saya bisa dapat uang kurang lebih 1 juta lah sebulan dari hasil jualan di Kaskus itu. Jadi orang-orang yang ngikutin Kaskus sih tahu dulu saya udah emang dari tahun 2010, waktu itu saya usia 17 tahun. Itu satu bulan saya bisa dapat untung kurang lebih 1 juta rupiah. Nah 1 tahun itu saya kurang lebih dapat 10 juta kan. Nah saya pikir kalau saya pengen dapat 100 juta dalam setahun, ya kalau saya jadi tukang ikan, jualan segini-gini aja, mungkin 10 juta sebulan itu besar. Tapi kalau saya bisa jadi eksportir ikan, 10 juta sebulan itu kecil. Nah dari situlah saya mulai, dari impiannya awal-awal gak terlalu muluk, saya cuma pengen bisa kuliah di tempat yang saya mau, walau harganya mahal, biaya mahal, tapi saya yakin bisa tercapai. Nah itulah dimulai dari situ. Dari satu ikan Garupa, kita jual ikan Garupa, ternyata ya permintaannya laku keras gitu. Ternyata ya ada jalan lah, walau banyak juga jatuh bangunnya, banyak juga permasalahannya, banyak juga rintangannya. Tapi ya dari satu ikan itu saya berhasil kuliah, bukan cuma sampai masuknya, sampai lulusnya. Dan tapi di perjalanan itu, di tengah perjalanan itu, saya terus inovasi kan, terus berpikir, oh ya Garupa dan ikan apapun juga sebenarnya ada musimnya, ada trennya juga. Kalau kita cuma diam ngikutin satu hal, nggak ada inovasinya, akhirnya kita kalah. Nah waktu itu Garupa mulai redup, saya berpikir ikan apa lagi. Nah ini yang mulai cerita yang menarik. Jadi waktu tahun 2010-2011 itu ada namanya ikan platinum, ikan putih, ikan platinum, ikan short body. Itu baru tahun 2010-2011 itu nggak ada harganya. Jadi ikan platinum, ikan short body itu, jadi itu dianggapnya ikan cacat, ikan rejekan. Jadi ikan platinum ya, tahun 2010 tahu nggak ikan platinum bang? Jadi ikan platinum itu ikan leukistik. Jadi misalnya arwana, harusnya warnanya kan merah, tapi ini warnanya putih. Atau kita tahu Andy Cherry, kita tahu Palmas, itu kan harusnya warnanya hitam, tapi ini jadi warna putihnya, sejenis albinonya lah. Nah itu tahun 2011 itu saya mulai dengan itu. Jadi tahun 2011 saya udah kenal beberapa petani-petani di Bekasi. Dulu ini kan nggak ada harganya. Saya samperin satu-satu, dikasih harga yang murah. Saya pikir, wah ini peluang ini kan, kata guru entrepreneur kita, Pak Insinyur Ciputra, yang namanya pengusaha itu harus bisa mengubah yang namanya sampah jadi emas. Nah ini ikan-ikan seperti ini tadinya sampah, nggak ada harganya. Tapi kita lihat, wah ini ada potensi, ada peluang, yaitu saya mulai pasarin, ternyata laku keras. Itu pertama kali saya bisa ekspor itu usia 17 tahun, masih SMA itu. Masih SMA lagi ngumpulin uang buat biaya kuliah, itu saya udah berangkat sendiri ke Singapura. Jadi saya di Singapura, itu zaman dulu ada pasar ikan hiasnya, namanya Pasir Ris.
Itu Pasir Ris itu pasar ikan hias di Singapura terkenal sekali. Kalau ada orang Singapura yang review pasti tahu Pasir Ris. Terus ada Lim Chu Kang, Tua Chu Kang. Itu saya umur 17 tahun masih SMA dengan modal seadanya. Itu saya udah berangkat sendiri ke Singapura. Berangkat sendiri, ngetok-ngetok toko-toko. Ini mereka saksi hidupnya masih ada semua, orangnya masih ada semua. Saya ngetok-ngetok satu-satu, saya nawarin ikan-ikan. Tadi kan yang modalnya saya punya ikan-ikan platinum itu kan, itu laku keras. Ya, jadi itu saya bisa dapat untung yang besar lah, gitu. Itu awal mulanya perjalanan. Dari situ ikan-ikan platinum itu saya kumpulin modal lagi. Saya lihat kan ini ikan platinum makin lama makin jarang. Kenapa makin jarang? Karena saingannya makin keras. Karena semua orang lihat, wah ini bisa nih, berhasil nih. Semua ikut-ikutan gitu, semuanya latah gitu. Jadi semuanya ngincar juga. Jadi makin lama persaingan buat dapetin ikan platinum ini makin susah, harganya juga semakin tinggi. Jadi saya mulai diversifikasi lagi bisnis saya. Saya cari lagi, ada apa lagi yang peluang ya. Nah waktu itu pertama kali itu dari 5-6 tahun lalu, saya udah mulai main ikan alam. Jadi di Indonesia ini, alamnya itu luar biasa banget. Jadi yang namanya Indonesia, ini kalau saya nggak tahu pastinya ya, tapi katanya di seluruh dunia itu ikan hias air tawar, jumlahnya kurang lebih 1.400 jenis. 1.300 sampai 1.400 jenis. Nah, di Indonesia ini, katanya 60% itu ada di Indonesia. 60% ikan hias dari 1.300-400 itu bisa ditemukan di Indonesia. Dan yang luar biasa lagi, ikan hias kan bahasa Inggrisnya itu kan tropical fish. Tropical fish berarti kan di garis tropis kan. Jadi ikan hias itu di seluruh dunia ya, mayoritas bisa ditemui cuma di garis khatulistiwa. Salah satunya jadi Indonesia ini dilalui khatulistiwa. Jadi banyak ikannya. Dari sisi lainnya itu di Afrika, itu di Kongo, di Senegal, itu banyak ikan hiasnya juga karena dilewatin garis khatulistiwa. Terus ada juga di Amerika Selatan, itu cuma ada 4 negara yang banyak ikan hiasnya, itu Venezuela, Peru, Kolombia, sama Brazil. Cuma ada 4 negara itu yang dekat garis khatulistiwa, itu yang banyak ikan hiasnya. Nah, uniknya itu ikan sungai Amazon dibawa ke Indonesia, diternak di Indonesia, jadi orang Indonesia hebat gitu. Petani-petani Indonesia itu emang patut diacungi jempol semua. Ikan dari Amazon dibawa ke Indonesia jadi. Terus ikan Afrika dibawa ke Indonesia udah bukan rahasia lagi, jadi gitu. Tapi sebaliknya ikan Indonesia dibawa ke Amazon gak ada yang jadi. Ikan Indonesia dibawa ke Afrika gak ada yang jadi gitu. Jadi emang Indonesia itu kalau dibilang tanah surga ya betul tanah surga gitu. Jadi apa aja jadi di sini sebenarnya gitu. Dan orang-orangnya kalau menurut saya dari zaman dulu kala emang ada darah, ada bakat jadi petani gitu. Petani bukan hal yang buruk gitu. Itu identitas bangsa Indonesia, bangsa yang agriculture-nya itu sangat tinggi lah. Dan saya juga kenapa saya akhirnya fokus, saya lihat peluang itu, kenapa juga ini buat teman-teman semua juga saya bagikan. Jadi Indonesia itu ya luar biasa gitu. Jadi waktu saya mau jadi eksportir ikan, waktu saya mau mulai gelutin usaha ikan, itu saya berpikir keras. Waduh, saya pengen jadi orang yang sukses, saya pengen jadi orang yang berhasil, saya bisa usaha apa ya gitu. Saya itu mikir, pengen dapat uang banyak gitu. Dulu agak pikiran jadi YouTuber gitu, macam yang duitnya dulu gak pikiran. Tapi dulu saya pikir, apa ya? Oh kalau yang namanya jadi artis, aduh, gak mungkin banget kan. Terus kalau saya mikir lagi, saya kalau adu teknologi gitu, mau bersaing di bidang teknologi, itu saya tanya teman saya yang sekolah di Amerika, yang kuliah di Amerika, yang kuliah di Jepang, waduh teknologi di sana tuh terlalu canggih gitu dibanding teknologi di sini. Saya udah jiper sendiri. Kalau saya mau bidang usaha teknologi, kayak berat gitu. Terus saya mikir lagi, kalau mau adu murah harga ya, kalau mau imporan barang gitu, dari Cina misalnya, atau dari mana kita adu murah harga, kayak berat gitu. Persaingannya keras. Jadi saya pikir kalau mau nomor 1, mau jadi yang terdepan, saya bisa usaha bidang apa? Nah itu saya ketemu jawabnya, ternyata kita harus maksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia. Dan sumber daya alam Indonesia ini luar biasa. Makanya saya beruntung sekali bisa lahir di Indonesia. Jadi di Indonesia itu
sumber daya alamnya ada di gunung, ada di bawah gunung, dan ada di laut. Tapi ada yang banyak yang kagak sadar sumber daya alam itu banyak juga di sungai gitu. Dari pengalaman tadi itu, waktu sudah sampai ke Singapura ya untuk nawar-nawarin ikan, memulai untuk ekspor, mengumpulkan ikan-ikan di Indonesia, kirim itu tahun berapa itu? Itu udah dari tahun 2010 udah. Waktu itu 2010. saya usia 17 tahun. Udah 17 tahun. Ya. Iya, itu udah mulai, itu udah rintis gitu. Dari tahun 2010 sampai hari ini gitu. Ya. Nah, kira-kira dari masa ke masa ikan hias ini gimana ini? Perkembangannya. Kalau dari masa ke masa, kalau menurut saya itu potensinya luar biasa gitu, posisinya bagus. Jadi setiap waktu itu ada ikannya, ada bintangnya. Kayak pertama kita ingat kan ada lohan, habis lohan naik banget, itu ya itu yang naik lagi itu arwana. Habis arwana itu mulai booming, itu sempet ada juga gararufa kan, gararufa mulai booming. Terus habis gararufa booming, ini mungkin yang agak terlalu kedengeran di Indonesia, tapi di luar negeri itu booming banget, itu ikan tigerfish. Jadi ikan tigerfish itu tadinya ikan ringo. Kalau di Sumatera itu bilang ikan ringo, kalau di Kalimantan itu bilang ikan ringau, kalau orang Jakarta bilangnya tigerfish, kalau orang luar negeri itu pada bilangnya ya itulah Datnioides microlepis gitu. Kalau orang Cina bilangnya lauhui gitu, ikan harimau. Nah itu populer banget, itu booming sampai hari ini. Sekarang sih popularitasnya udah mulai turun ya. Mungkin karena apa ya, dunia ini juga kan lagi agak resesi gitu, lagi masa-masa gini ya permintaannya mulai turun. Tapi nanti saya yakin sebentar ekonomi membaik, pasti ada lagi muncul ikan yang jadi bintang, jadi primadona gitu. Jadi kalau menurut saya sih ke depan masih percaya bahwa industri ini masih bisa bagus banget gitu. Ya, kan selama ini banyak pengalaman untuk ikan-ikan hias Indonesia. Ini suka dukanya gimana nih? Yang sukanya dulu dah, duka jadi eksportir. Oke. Kalau sukanya itu yang pasti kita banyak teman gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau di industri ikan hias ini beda sama teman saya yang kerja di industri lain gitu. Contohnya ada teman yang kerja batu bara, ada teman yang kerja minyak. Orang yang kerja di minyak, orang yang kerja di batu bara atau sebagainya, itu benar-benar ya kita cuma ngomongin uang aja. Tapi kalau di sini tuh rasanya banyak dapat teman, banyak dapat keluarga. Bahkan di luar negeri, saya sering berkunjung ke luar negeri, customer atau bukan customer, mereka tahu saya pedagang ikan tuh disambut, diajak makan dan sebagainya. Itu yang paling bahagianya lah. Satu, kalau jadi tukang ikan gitu. Dan yang kedua itu saya kerja di bidang yang saya suka. Saya tiap hari rasanya udah kayak main-main aja. Tiap hari rasanya ya kayak main ikan, saya suka ikan gitu. Saya bisa berkunjung ke daerah-daerah. Saya pergi dari Sumatera, Kalimantan sampai ke Danau Sentarum gitu. Danau Sentarum sampai Danau Sentani itu saya samperin gitu. Sungai Musi sampai Sungai Kapuas, kita ngebolang. Itu seru banget ketemu orang dan dengar pengalaman mereka, dengar cita-cita mereka, itu seru banget. Jadi ya tukang ikan gitu. Terus juga ini kan satu industri yang menurut saya itu growing gitu. Dan saya punya cita-cita, saya punya visi ke depan, karena ikan hias ini kan banyak di Indonesia. Ikan hias ini harusnya bisa juga jadi satu budaya Indonesia. Jadi piara ikan, saya pengen itu jadi satu tradisi orang Indonesia gitu. Orang Indonesia piara ikan, itu visi saya. Jadi seperti di Cina ya, saya sering ke Cina, karena Cina itu sekarang itu market ikan hias yang paling besar di dunia. Itu jadi eksportir Indonesia paling banyak tuh ekspor ke Cina. Dan di Cina itu ya, itu hampir semua tempat. Kalau pergi ke Cina, nanti kita bareng ya. Saya ajak ke tempat pasar ikan hias terbesar di Cina. Itu ada namanya Huatiwan. Di Cina itu pasarnya tuh ramai banget, benar-benar ramai banget. Dan itu pasarnya itu besar sekali lah. Kalau pasar Parung atau apa, itu kelihatan kecil kalau dibanding pasar Huatiwan Cina itu. Dan itu ramai sekali transaksi hiruk pikuk, karena orang Cina tuh
piara ikan itu dia jadi kultur, jadi budayanya. Jadi kalau kita lihat ke Cina, hampir semua rumah itu ada akuarium. Bukan cuma hampir setiap rumah, setiap restoran, bahkan di pinggir jalan ada barbershop, ada tempat apapun dagang, bakery, itu pasti ada akuarium. Karena mereka percaya yang namanya ikan itu bisa datangin rezeki. Iya, gitu. iya. Jadi, tapi di Indonesia budaya seperti itu kan belum terlalu gitu. Nah itu saya pengen itu menasionalkan hobi ikan hias. Ya, Itu harapan saya. Jadi kita sama misinya. Misi saya dukung, Bang. cuma mengajak teman-teman, kan ada juga yang sudah pensiunan gitu ya, sudah nggak main ikan, setelah nonton Esa Vlog, akhirnya mereka pelan-pelan ikut lagi, sampai berapa tank, sampai banyak lagi tanknya. Nah itu kita bikin seperti itu. Jadi ya itu visi saya juga. Orang tuh soalnya banyak teman saya ya, nanti saya kenalin juga ke Bang Esa, itu banyak orang-orang yang udah sukses di bidang lain gitu. Itu saya kenal banyak banget, ada yang punya karaoke, mereka pas masih mudanya bisnis seperti itu, mereka udah tua, udah merasa capek dengan dunia malam apa segala macam, itu mereka beralihnya ke dunia ikan gitu. Dia bilang, wah di dunia ikan tuh tenang, orang kita santai, ngobrol-ngobrol, gak terlalu banyak gontok-gontokan dan sebagainya gitu. Itu jadi itu juga ikan ini juga salah satu alternatif usaha yang baik lah buat pensiunan gitu juga. Soalnya bisnis itu santai, kita ngobrol santai, kita hobi lihat ikan kan, kita senang gitu. Bener-bener bikin senang lah hobi ikan itu. Tapi kalau mati ya stres juga sih. Nah ini sekarang kita pengalamannya nih, ya dukanya gimana? Dukanya tuh di bisnis ikan tuh banyak banget. Jadi kalau yang namanya eksportir, dipikir selalu enak atau apa, sebenarnya nggak terlalu juga. Kalau saya nggak tahu yang lain. Tapi kalau saya bayar ke supplier itu selalu cash, selalu kontan. Boleh tanya, saya nggak pernah ngutang-ngutang ke supplier gitu. Saya selalu ada orderan, saya langsung bayar. Nggak pernah tahan uang ya pembayaran. Tapi ke customer, nah itu banyak customer juga yang nahan gitu pembayaran agak susah, bahkan ketipu customer juga itu sering gitu. Dia minta kirim ikannya, kita udah kirim, totalnya ikannya udah sampai, ya pembayarannya nggak sampai kayak gitu. Itu udah sering banget, dan itu bukan saya doang, itu hampir semua ngalamin gak dibayar. Terus supplier nipu kita juga itu udah biasa gitu, udah biasa sih udah. Iya, makanya itu banyak lah orang yang berpikirnya itu cuma buat bisnis jangka pendek, mikir bisa makan sekarang ya udah gitu. Itu banyak yang tipu-tipu gitu, banyak banget. Supplier, terus juga kita persaingan kan, saling jatuhin, itu juga ada lah gitu. Itu makin kesini ya makin keras gitu. Kita orang lihat kita sukses, nggak seneng kan? Si Nicholas biasa jualnya ke si A, ke si B, ke si C. Gimana caranya? Ini udah tahu nih customer Nicholas. Itu si Nicholas jual berapa sih? Saya banting deh harganya. Dia untung nggak apa. Yang penting customer saya diambil dulu. Dan itu persaingan kayak gitu ya, itu salah satu dukanya gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa, kita harus semakin kuat. Dan kayak hari ini corona gitu, lagi musim corona gini, ini eksportir juga terdampak sekali gitu. Terdampaknya gimana? Kita sebenarnya permintaan itu ada, tapi kita mau kirim tuh susah sekali. Pesawatnya itu hampir gak ada gitu kan, hampir semua negara lockdown gitu. Jadi mau kirim juga susah, dan ini kan nggak tahu sampai kapan. Ya itu salah satu kendalanya, tapi ya bersyukur sih masih ada kirim dikit-dikit gitu. Kita walau kondisi seperti ini lockdown, masih ada negara yang belum lockdown, nah kita kirim-kirimin dulu lah. Ya sekarang sih kita gak mikir gimana untung banyak atau apa, yang penting sekarang sih survive aja, bisa dapat uang buat operasional, buat gaji karyawan terpenuhi, buat kasih makan ikan-ikan. Nah tapi uniknya Bang ya, di saat lockdown gini permintaan ekspor kan sebenarnya agak kurang banget ya, karena nggak ada pesawatnya. Tapi permintaan lokal ini justru meningkat. Itu yang saya perhatikan ya. Orang-orang tuh mungkin bete di rumah itu tadinya agak sempat buat
piara ikan, mungkin biasanya terlalu sibuk. Ini mulai banyak hobi baru. Kalau di saya sih banyak mulai orang yang sebelumnya belum pernah piara ikan, beli ikan sama saya gitu. Sebelumnya saya nggak terlalu banyak garap pasar lokal, tapi karena lagi ekspor lagi susah, nah ini saya mulai garap pasar lokal, ternyata bagus juga gitu, dan banyak dapat teman, banyak dapat kawan gitu kan kalau di pasar lokal ini. Nah, untuk di lokalnya sekarang ini ikan apa nih yang banyak dicari? Nah, yang ini beda-beda, tapi kalau saya sih, kalau saya lihatnya ya, kalau saya lihatnya pertama itu pasti cupang. Cupang itu, soalnya itu kan, itu apa ya, kasarnya itu pintu masuk, pintu gerbang. Jadi hampir semua tukang ikan, hampir semua hobis ikan, itu pasti ikan pertama itu cupang. Itu kalau kebanyakan ya, mereka mulai piara cupang. Kalau saya pun dari SD itu pertama kali piara ikan cupang. Saya mulai ternak itu, saya umur 7-8 tahun, udah belajar ternak cupang dan sebagainya, dan berlanjut. Nah itu pasti cupang, karena banyak orang yang hobis baru itu sangat market yang potensial, yang tadinya nggak piara ikan sama sekali, itu ya jadi piara. Kayak saya kan saya ada tinggal di komplek di BSD sini, karena lockdown gitu, ibu-ibu kan kalau kita di komplek kan ada grup WA kan, banyak ibu-ibu yang di grup WA tuh udah toteh, wah bosen apa lockdown apa segala macam. Akhirnya saya lihat, saya ada ikan cupang banyak, sisa ekspor banyak, mau kirim juga susah. Ya udahlah, daripada saya rawat ribet, saya bagiin ke ibu-ibu komplek gitu. Nah itu ternyata antusiasnya besar sekali gitu, dan banyak yang bilang, oh ya ini lumayan buat anak saya belajar tanggung jawab dan sebagainya. Nah itu kalau menurut saya itu ya kita kasih sedikit gitu ikan cupang nih, saya ngeracunin tangga ya biar ikan. Awalnya akuarium kecil gini, lama-lama bisa kayak saya, satu rumah akuarium semua gitu. Itu satu cupang. Terus kalau banyak juga hobis yang ada duit lah, yang ekonominya mapan, itu banyak yang mereka beli arwana gitu. Jadi arwana super red juga itu bagus kalau dari sisi saya lihat nih penjualannya arwana super red ini terus meningkat gitu di market lokal. Dan yang pasti tiger fish itu ya ini lagi harganya tadinya sempat populer banget di luar negeri, harganya melambung jauh. Sekarang ekspor agak susah, agak mampet ekspornya, harganya turun ya. Nah ini buyer lokal mulai pada beli. Jadi dan buyer lokal nih mulai dapat pengertian, dapat ilmu buat piara tiger fish ini, karena piara tiger fish ini ya agak susah gampang juga, tapi makin populer, makin banyak yang ngerti piaranya, makin banyak yang tahu gimana bikin warna terang dan sebagainya. Nah ini popularitasnya sih ya naik terus gitu, tiger fish. Terus yang pasti ya ikan sepanjang masa yaitu ikan koki. Ikan koki kalau menurut saya sih ada terus pasarannya gitu. Itu juga kan banyak orang, kalau saya lihat ya, ini kan lagi lockdown, justru ini kesempatan kita tukang ikan itu buat makin gencar sebenarnya, bukan waktunya kita rebahan, lesu-lesu, cuma ini waktunya kita buat marketing gitu. Jadi kalau menurut saya sih market itu gak pernah lesu, yang lesu kadang ya kitanya aja sebagai penjual. Kalau kita rebahan terus kerjanya gimana dengan kita mau laku, tapi kalau kita mau semangat, kita lihat peluang, cuma ini peluang yang bagus gitu. Banyak orang yang tadinya belum ada waktu piara ikan, nah sekarang jadi ada waktu. Tuh, kita tawarin ikan koki lah yang murah-murah dulu, atau ikan gapi, ikan cupang. Nah itu lama-lama mereka mulai suka. Nah industri ini bakal booming sih. Kalau saya percaya, saya yakin di tengah corona ini industri ikan hias bakal naik justru, karena saya yakin orang-orang bosan di rumah. Nah ini kesempatan kita nawarin, bahkan kayak saya, Bu, daripada nganggur di rumah, coba lah piara cupang dan gitu. Dan itu kan satu industri cupang ini bergerak, kan industri pakan ikannya juga bergerak, nanti industri akuarium nanti dia menarik, dia beli lagi dan seterusnya gitu. Jadi ini bukan waktunya rebahan, bukan waktunya santai-santai sih menurut saya. Ini waktu terbaik buat kita mengenalkan hobi dan bisnis ikan hias ini ke teman-teman sekitar gitu, biar industri ikan hias bisa semakin maju. Menurut saya sih begitu ya.
Nah, buat teman-teman ya penonton yang biasa jualan ikan di pasar ikan Jatinegara, Parung dan lain-lainnya ya, mungkin sekarang ini lagi mereka dilarang untuk jualan. Misalnya mungkin ada kesempatan untuk jualan lewat online ya. Nah, apakah Nicholas juga pakai online juga jualan? Oh iya, pasti. Jadi kalau online yang nomor satu kan kalau sekarang ya dari Instagram, bisa lihat kan Instagram saya @venus_aquatics gitu. Terus di Facebook juga pasti bagus. Facebook kita juga ada Facebook page-nya @venus_aquatics gitu. Walau sekarang ya di grup-grup apa di Facebook itu udah susah banget sih, udah susah banget, sedikit-sedikit di ban, dilarang gitu. Jadi ya saya sih ya sebenarnya sih sekarang yang paling bagus ya Instagram. Saya coba Tokopedia aja dikit-dikit di-report orang gitu. Di-report apa dagangannya gitu. Jadi Ya, online ya paling benar ya lewat Instagram, Facebook, Tokopedia. Tapi ya hati-hati itu suka pada iseng gitu nge-report. Ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Nico dari Venus Aquatics ya, eksportir yang dulu tahun 2000 berapa ya? Jadi pengusaha termuda. Ya. Pengusaha muda ya. 2013 13 ya. Saya dapat penghargaan dari Pak SBY langsung. Pak SBY. Ya, wirausaha muda mandiri juara 1 nasional itu tahun Ya. 2013. Ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah Ikan ikan hias Indonesia. Ya. Oke, salam Esa Vlog. Ya.